Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifa Syokila Badan, NIM 56. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas resum kimia industri dari dosen pengampu yaitu Dr. Haja Siti Suryaningsih, MSI, mengenai proses produksi teh botol sosro di PT Sinar Sosro. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, lokasi PT Sinar Sosro itu tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu PT Sinar Sosro Ungaran, terletak di Jalan Raya Semarang, Bawen, kilometer 28 Bergas, Kabupaten Semarang. Lokasi pabrik ini terletak 750 meter di atas permukaan laut, serta berada di sentra industri dengan luas area 6 hektar. 1 hektar untuk area kantor dan pabrik dan 5 hektar untuk area jalan dan taman. Nah, PT Sinar Sosro ini terdiri dari pabrik dan kantor. Bangunan pabrik itu berupa ruang pengolahan, ruang suku cadang, dan ruang penyimpanan. Ruang pengolahan terdiri dari ruang water treatment, kitchen, dan ruang bottling atau ruang pengemasan. Sedangkan ruang penyimpanan ada beberapa jenis yaitu gudang induk penyimpanan. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat teh botol. Alatnya itu ada peralatan water treatment, terus ada tangki ekstraksi teh, ada penyaring Niagara, penyaring Cosmos, tangki pelarutan gula, tangki pencampuran, sama ada plate heat exchanger atau PHE, dan alat pengemasan. Selanjutnya ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu teh kering. Nah, teh kering ini dia berasal dari jenis teh yang itu teh superior. Nah, teh ini tuh berasal dari industri PT Gunung Slamet Slawi. Selanjutnya ada gula pasir. Gula pasir di sini yang digunakan yaitu crystal white sugar. Dia merupakan gula pasir impor dari Malaysia, Thailand, Inggris, dan Korea. Nah, penggunaan gula pasir ini dikarenakan kadar kapurnya rendah. Nah, dengan kadar kapurnya rendah itu tidak akan terjadi endapan putih pada teh dan yang akan dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya ada air. Nah, air di sini berasal dari unit water treatment, yaitu salah satu pengolahan air mentah. Nah, selanjutnya ada polyaluminium chloride, kaplorid, sama karbon aktif. Selanjutnya ada proses. Nah, yang pertama itu ada air water treatment. Nah, air water treatment itu diolah sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan teh. Nah, air water treatment ini dibagi ada 2 tahap, yaitu pembuatan teh cair pahit sama pembuatan gula. Yang pertama pembuatan teh cair pahit. Nah, yang pertama ini daun teh kering itu direbus bersama air water treatment. Dari air water treatment ini dengan suhu yaitu 90 sampai 100 derajat Celcius dengan waktu 30 sampai 35 menit. Nah, hasil dari rebusan itu menjadi teh cair pahit. Tahap kedua yaitu ada pembuatan gula. Nah, gula yang digunakan ini gula jenis crystal white sugar. Nah, gula ini juga dicampur dengan air dan dipanaskan dengan suhu di atas 90 derajat. Nah, di atas 90 derajat. Kemudian menjadi sirup gula. Nah, dari tahap 1 dan tahap 2 ini kemudian dicampur di mixing tank menjadi teh cair manis. Nah, kemudian di mixing tank ini dia dipanaskan lagi kembali dengan suhu 90 derajat. Selanjutnya ada proses pasturasi. Nah, proses ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri patogen. Nah, pada proses ini suhu dinaikkan kembali yaitu sekitar kurang lebih 98 derajat. Hal ini dilakukan untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut. Nah, kemudian dari pasturasi disaring. Nah, tujuan penyaringan ini yaitu untuk menghilangkan bakteri-bakteri atau kuman yang selama proses pasturasi. Dan kemudian kemudian ada proses pengemasan dan menjadi suatu produk yaitu teh botol. Selanjutnya produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan dari industri ini yaitu berupa teh manis. Nah, teh ini dia dikemas dalam botol kaca sehingga terjaga kualitasnya.
Nah, sebelum itu botol ini juga telah dicuci dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak terdapat bakteri ataupun kuman-kuman. Nah, sebelum dipasarkan, produk ini juga diuji terlebih dahulu. Dan pengujiannya itu ada pengujian kadar gula dan kadar tanin yang terkandung dalam teh tersebut. Nah, selanjutnya ada bahan kimia yang digunakan. Yang pertama itu ada polyaluminium chloride. Nah, polyaluminium chloride seperti sudah saya jelaskan, air di sini berasal dari air sumur. Nah, polyaluminium chloride ini berfungsi sebagai koagulan terhadap kotoran atau lumpur pada tangki kerucut pada pengolahan air water treatment tadi. Nah, selanjutnya ada kaporit. Kaporit ini juga berfungsi sebagai disinfektan dan menetralkan Fe yang berada di air itu dengan mengubah ion-ion ferro yang larut dalam air menjadi ion ferri yang tidak larut dalam air. Selanjutnya ada karbon aktif. Nah, karbon aktif ini dipakai pada tangki karbon filter untuk menyaring rasa, bau, dan kadar klorin yang terdapat pada air baku yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya ada limbah. Nah, limbah dari PT Sosro ini itu dibedakan menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah padat hasil produksi ini itu berupa ampas teh, sedangkan limbah cair ini berupa hasil dari produksi tersebut. Selanjutnya ada pengolahan limbah cair. Nah, yang pertama, limbah cair ini dibuang ke sungai, tapi sebelum dibuang dia dilakukan pengolahan sehingga tidak akan mencemari sungai tersebut. Nah, yang pertama itu ada melakukan namanya bak kontrol. Nah, bak kontrol ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran sangat besar seperti kayak daun, plastik yang terbawa saat air mengalir dari water treatment. Nah, selanjutnya ada bak ekualisasi. Nah, bak ini berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi limbah di mana antara limbah yang baru masuk dengan limbah yang lama. Nah, hal ini dikarenakan limbah yang baru masuk dengan limbah yang lama itu mempunyai pH yang beda, sehingga pH dan suhu yang beda, sehingga perlu diseimbangkan. Nah, suhu dan pH pada air limbah ini itu dikontrol setiap 1 jam sekali, sedangkan COD-nya itu dikontrol setiap 1 minggu sekali pada awal shift. Selanjutnya ada bak cooler. Air limbah yang baru masuk itu mempunyai suhu yang relatif tinggi, yaitu sekitar 40, ya kurang lebih 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, suhu tinggi ini tuh dapat membuat mikroba pengurai mati. Oleh karena itu, suhu air limbah ini tuh diturunkan menjadi 30 sampai 35 derajat Celcius. Pada bak cooler ini juga dialirkan udara dari blower untuk aerasi. Selanjutnya ada bak aerator. Nah, dalam bak ini ditambahkan lumpur aktif. Lumpur aktif ini mengandung mikroba pengurai bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah. Selanjutnya ada bak clarifier. Bak clarifier ini berfungsi untuk menstabilkan lumpur aktif, sedangkan airnya itu dialirkan ke drying bed. Dalam bak clarifier ini dilakukan kontrol suhu, pH, kadar COD, dan kondisi air. Dan selanjutnya ada bak sekat. Dalam bak ini terjadi proses sedimentasi lanjutan, yaitu lumpur yang masih terbawa dari air limbah akan diendapkan kembali. Yang selanjutnya ada bak filter. Bak ini berfungsi untuk menyaring air limbah sebelum dialirkan ke lingkungan. Nah, partikel-partikel yang tidak mengendap dalam bak sekat tadi, dia disaring sehingga di bak filter ini partikel-partikel tersebut mengendap. Terus yang ke-8 ada bak bioindikator. Nah, air limbah yang telah disaring dan dialirkan ke sungai itu juga dialirkan ke kolam ikan atau bak bioindikator. Nah, bak bioindikator ini berfungsi untuk mengetahui apakah efektivitas pengolahan limbah cair tadi berhasil atau tidak. Nah, jika berhasil, maka ikan-ikan dalam kolam tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Nah, kalau misalnya dia nggak berhasil, maka perlu dikoreksi lagi. Nah, selanjutnya ada proses pengolahan limbah padat. Nah, proses pengolahan limbah padat ini akan dijadikan kompos yang nantinya kompos ini bermanfaat untuk perkebunan teh tadi. Yang pertama itu dia di sini itu ada dua metode, yaitu metode termofil sama
metode vermicompost. Nah, metode vermicompost ini merupakan metode penguraian limbah menggunakan bantuan cacing atau vermes. Nah, cacing ini yang digunakan tuh yaitu cacing jenis Eisenia foetida yang berasal dari laut Kapsia. Selanjutnya ada metode termofil. Nah, metode ini itu dia melakukan pembuatan kompos dengan yang dilakukan dengan bantuan mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik. Nah, selanjutnya ada penerapan K3 di industri PT Sinar Sosro. Nah, industri ini sudah menerapkan K3 dengan yaitu pemakaian APD. Nah, di karyawan-karyawan di industri ini sudah memakai APD lengkap mulai dari alat pelindung kepala, alat pelindung muka, alat pelindung tangan, dan alat pelindung kaki. Nah, selanjutnya itu industri ini juga melakukan pengawasan, pembekalan atau pelatihan sosialisasi dan memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk seluruh pekerjanya. Nah, industri ini juga telah melakukan pengecekan skala berkala dan bertahap terhadap mesin ataupun alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Nah, industri ini juga melakukan serangkaian tes kesehatan dalam menjamin dan menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja karyawannya. Nah, selanjutnya terdapat referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.